kita alami. Nah, seiring dengan itu, ini berkebetulan sekarang kita tanggal 28 Oktober, ya, yang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya, sekarang pemuda itu kita sebut sebagai milenial, kira-kira gitu ya. Dulu namanya pemuda, sekarang kan namanya kaum milenial gitu kan, kira-kira itu. Saya kira, ya, ini ajakan saya pribadi, perlu anak-anak milenial sekarang membuat sumpah baru. Kan kira-kira gitu ya. Kalau sumpah, ini sumpah pemuda kita sejak tahun 1928 kan, ya. Sekarang udah 100 tahun lebih ya. Udah berapa tuh? 92 tahun, udah menjelang 100 tahun ya sumpah pemuda itu. Saya kira sudah saatnya kawan-kawan muda memulai untuk membuat sumpah milenial untuk 100 tahun ke depan Indonesia kita seperti apa. Apa isinya ya saya nggak tahu, itu disusun sendiri oleh anak-anak muda. Sebab di zaman kita dahulu kita udah buat sesuatu yang mengubah wajah bangsa ini gitu. Di zamannya Bung Jojo, Bung Lusius, Bung Arif, Bung Adit, Bung Agus Melas, ya, semua Bung Ari yang narasumber inilah ikut terlibat di dalam aksi-aksi 98 yang mewujudkan era reformasi seperti sekarang ini. Meskipun kita tahu sebagian dari pelakunya sekarang nggak peduli juga soal moderator belum. Udah, tapi mungkin masih kecil ya. Sebagian pelaku dari era reformasi itu setelah berkuasa tidak terlalu peduli juga untuk mempertahankan etos dan tujuan dari reformasi ini kita pergunakan. Mereka nggak bersuara tentang revisi Undang-Undang KPK. Mereka nggak bersuara tentang revisi Undang-Undang Minerba. Mereka nggak bersuara tentang dinasti politik yang makin marak di sana-sini. Dan tidak bersuara, setidaknya dalam 2 survei yang sudah dikemukakan oleh survei-survei nasional, satu dari Kompas, satunya dari Indikator Politik Indonesia, memperlihatkan dengan jelas tingkat keresahan masyarakat terhadap proses demokrasi ini. Masyarakat kita, kepercayaannya pada demokrasi menurun, sekarang di angka 60%, satu persentase yang boleh disebut ya paling rendah sepanjang era reformasi, tingkat kepercayaan terhadap demokrasi. Nah, yang kedua adalah orang merasa kebebasan berpendapat makin makin terancam. Di survei Kompas juga menjelaskan itu. Jadi masyarakat kita ya tidak merasa tidak ada perubahan khususnya dalam dunia politik dan juga dalam penegakan hukum. Ya, di survei IV juga mengatakan yang sama. Mayoritas masyarakat kita menganggap makin sulit berbeda di era sekarang ini, makin mudah aparat penegak hukum ya mengkriminalisasi orang yang berbeda pendapat khususnya kepada pemerintah. Ini jelas hasil survei. Tetapi kawan-kawan yang berkuasa, aktivis 98 yang dahulu itu sepertinya tidak terlalu peduli pada fakta-fakta ya lapangan ini gitu. Nah, oleh karena itulah ya kawan-kawan muda sekarang ini ya kebetulan nih Hari Sumpah Pemuda baiknya juga membuat semacam visi milenial untuk 100 tahun ke depan Indonesia. Gitu. Kami aktivis 98 sudah selesai. Sudah buat satu perubahan besar, memindahkan, mengalihkan, melompatkan, apa istilahnya lah ya, dari era Orde Baru ke era reformasi seperti yang kita nikmati saat ini. Meskipun tentu ya banyak hal yang kekurangan kita, tapi justru yang paling menakutkan itu bukan menutupi kekurangannya, tetapi makin melemahnya ya apa istilahnya itu ya semangat dan komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita capai gitu. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain dan mudah-mudahan bukan karena ini kemudian saya dilaporkan karena dianggap mengganggu stabilitas negara, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.